Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Mutiasari dari kelas 4B, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Hadis Tarbawi. Itu menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Adapun hadisnya tentang kepemimpinan perempuan itu Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammad ibnu Musana, hadasana Khalid ibnu Haris, hadasana Humaydun Tawil an Hasani an Abi Bakrah qala asamanillahu bi syai'in sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lamma halaka Kisra qala mastakhlafu qalu benatuhu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yufliha qaumu walau amruhu amrota qala falamma qadimta Aisyata yakni Basrat kadakratu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama somani Allahu bihi qala Abu Isa hada satu hasanu sohihu, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Haris, telah menceritakan kami kepada Humaid At-Tawil dari Hasan dari Abu Bakrah berkata, Allah menjakau dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Saat Kisra mati, beliau bersabda, siapa yang menjadi penggantinya? Mereka menjawab, putrinya Nabi SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada seorang wanita. Berkata Abu Bakrah, saat Aisyah tiba di Basra, aku disebutkan sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam menjangkau sabda itu. Berkata Abu Isa, hadis ini hadis hasan sahih. Hadis di atas diriwayatkan dari Muhammad ibnu Musamma, di mana nama lengkapnya adalah Muhammad bin Al-Musamma bin Ubaid Al-Anazi Abu Musa Az-Zaman. Beliau merupakan tabi'ul utbah yang berasal dari golongan tua. Selama hidupnya, beliau tinggal dan menetap di Basrah dan wafat pada tahun 252 Hijriah. Khalid bin Al-Haris Abu Usman dari golongan tabi'in, kalangan penengah yang selama hidupnya menetap dan tinggal di Basrah dan wafat juga di Basrah pada tahun 1086 Hijriah. Kemudian Al-Hasan merupakan tabi'in dari golongan pertengahan. Nama lengkap beliau adalah Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Yasar Al-Basri Abu Sa'id yang selama hidupnya tinggal dan menetap di Basrah dan wafat pada tahun 110 Hijriah. Berikutnya Abu Bakrah mempunyai nama lengkap dari Nu'aif bin Al-Haris dan Kaidah As-Sakfi Abu Bakrah. Beliau merupakan tabi'in kalangan biasa yang selama hidupnya tinggal dan menetap di Basrah dan wafat pada tahun 52 Hijriah di Basrah juga. Nah, berikut adalah hadis dan beberapa sanad dari hadis sahih tadi. Kepemimpinan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara merupakan suatu pembahasan yang menarik untuk dibahas. Nah, dari perspektif Islam, kepemimpinan perempuan adalah konsep yang terbuka. Pada dasarnya, Islam tidak mengenal perbedaan kemampuan intelektual dan kemampuan emosional yang dimiliki oleh setiap individu. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang yang telah ada dan melekat pada diri seseorang. Dalam pengertian yang lebih luas, setiap orang mempunyai tanggung jawab itu sebagai pemimpin. Setiap manusia mempunyai peran dan tugas yang terprogram pada dirinya masing-masing. Setiap orang bisa menjadi pemimpin. Tuh orang, yang namanya orang itu kita, itu laki-laki maupun perempuan, itu bisa menjadi pemimpin asalkan mempunyai jiwa kepemimpinan. Itu harus bertanggung jawab.
menjadi pemimpin, seperti itu. Kepemimpinan merupakan sebuah konsep yang biasa dilakukan oleh setiap individu dan bersifat terbuka. Seiring dengan perkembangan zaman, tidak ada ketentuan tegas dan praktis atau dikaitkan dengan kepemimpinan perempuan, sehingga permasalahan kepemimpinan perempuan menarik untuk dikaji. Ya mungkin sampai saat ini pada zaman modern kepemimpinan perempuan itu sudah tidak dijadikan permasalahan ya, karena perempuan juga ya berhak, yang pertama berhak menjadi pemimpin, yang kedua juga ya mungkin ada perempuan yang intelektualnya lebih tinggi daripada si laki-laki tersebut yang akan menjadi pemimpin. Itu kalau menurut persaingan, kayak contohnya ada persaingan tentang persaingan wanita perempuan dan laki-laki. Nah, di mana si kedua orang itu mempunyai intelektual. Nah, intelektual si perempuan lebih tinggi daripada intelektual si laki-laki itu. Maka di zaman sekarang perempuan itu kayak sudah lumrah dijadikan pemimpin gitu ya. Nah, anggapan bahwa kepemimpinan di bidang politik bukanlah domain perempuan. Tuh. Oleh karena anggapan yang sudah melekat di dirinya hanyalah sebatas ibu rumah tangga. Itu kayak menurut zaman-zaman dulu ya. Anggapan inilah yang kemudian diamini oleh sebagian dan ditolak oleh sebagian lain. Nah, jadi kayak ada yang setuju perempuan itu nggak pantas buat jadi pemimpin, dan sebagian juga ada yang menolak dari statement tersebut bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin gitu. Nah, sehingga terjadi pendapat yang berbeda tentang pemimpin perempuan. Perbedaannya tersebut terbagi kepada dua pendapat, itu tentang perempuan boleh menjadi pemimpin dan perempuan tidak boleh. Gitu. Terus selanjutnya ada kepemimpinan perempuan dalam sejarah pada masa Nabi dan masa kekhalifahan Islam. Itu perempuan merupakan madrasah yang pertama bagi generasi selanjutnya. Dari lahir pemimpin-pemimpin yang tangguh. Ya iyalah, kita sebagai perempuan yang mengandung, membesarkan anaknya untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berguna gitu bagi masa depan. Nah, dari madrasah pertama itulah lahir banyak pemimpin, baik pemimpin perempuan maupun laki-laki. Kalau melihat sejarah para pemimpin, perempuan tidak populer selayaknya pemimpin-pemimpin lelaki. Namun, kepada pemimpinannya dalam perjuangan mengangkat Islam sangat penting dan dapat menjadi motivasi bagi perempuan-perempuan masa kini. Ya, contohnya ada kayak yang ikut perang gitu kan, ada itu dulu tuh siapa ya? Yang ikut perang tuh perempuan. Biatul Adawiyah, waliullah gitu ya. Itu bisa menjadi wali, itu seorang perempuan. Tuh. Nah, sejarah menunjukkan status wanita di zaman Nabi. Ia tidak hanya dilihat sebagai pelengkap hidup, tetapi juga sebagai pribadi yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Ummi Hani yang melancarkan perang, itu Ummi Hani yang melancarkan perang dan menunjuk seorang wanita yang pandai menulis untuk dijadikan sebagai juru tulis. Nah, pemimpin perempuan yang menjadi tokoh pada masanya antara lain ada Ratu Balqis, itu ya pada zaman Nabi Sulaiman ada Ratu Balqis. Terus ada Khadijah binti Khuwailid. Terus ada Aisyah binti Abu Bakar, itu istri Nabi ya. Ada Rabiatul Adawiyah, itu waliullah, dan ada Zainab binti Ali. Nah, Ratu Balqis merupakan seorang penguasa dari Sabah, itu ya. Kisah Ratu Balqis ya sangat panjang lah ya, itu tentang kerajaan, pemimpin perempuan kerajaan gitu ya. Ratu, namanya juga ratu gitu kan. Itu yang bersaing dengan Nabi Sulaiman alaihissalam gitu kan. Terus selanjutnya ada relevansi kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ke depan semakin maju dan berkembang. Pengembangannya begitu cepat dan seiring dengan pengembangan teknologi informasi, itu mungkin pemimpinan perempuan pada masa kini gitu ya. Nah,
lembaga pendidikan bukan hanya sebatas madrasah atau pengguruan tinggi saja, namun dalam pengertian yang lebih luas tempatnya dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan. Demikian juga dengan tantangan yang menuju di depan, sehingga dibutuhkan pemimpin yang kompeten, yang tangguh untuk menghadapi permasalahan global. Kaitannya dengan pemimpin perempuan, maka sudah sejak dulu perempuan telah menduduki jabatan sebagai pemimpin. Nah, sebenarnya gitu ya, perempuan itu udah lama sejak dulu gitu ya menduduki kepemimpinan, menjadi pemimpin gitu. Namun untuk menjadi pemimpin, kenyataannya masih banyak hambatan. Begitu juga di lembaga pendidikan fenomena. Pemimpin sebagai pendidikan masih jauh dari kepemimpinan perempuan gitu. Di Kutai Timur tersendiri ada 3 perguruan tinggi yang tidak satupun pemimpin perguruan dipimpin oleh perempuan. Itu di Kutai. Itu nggak ada gitu ya di fakultas universitas di Kutai itu nggak ada perempuan tuh yang dijadiin kayak rektor gitu kan. Nah, begitu juga di bidang pemerintahan daerah, bupati, wakil dipimpin oleh pemimpin laki-laki semua gitu kan. Memang benar, menjadi pemimpin dibutuhkan kondisi yang standar, khusus seperti yang dikatakan Al-Mawardi, yaitu aspek keadilan, mempunyai ilmu, sehat jasmani dan rohani, sehingga mereka dapat menggunakan indranya dengan benar. Itu sehat. Selanjutnya harus sehat, pemikiran dan gagasannya mengatur masyarakat dapat mendatangkan kebaikan, terus pemberani gitu kan. Nah, adapun kriteria dan persyaratan menjadi pemimpin adalah pengetahuannya luas, konseptual, kenali hal-hal strategis, berpikir rasional, bersikap objektif, tindakannya rasional, menjadi panutan hidup terbuka, terus ada gaya pemimpinan demokratis gitu kan. Ya, ketika seorang perempuan diberikan tugas sebagai pemimpin di lembaga pendidikan, maka sangat mungkin untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang berprestasi, lembaga pendidikan yang berkarakter dan kelembutan, kasih sayang gitu, yang sudah melekat pada diri perempuan. Memang perempuan itu perasa gitu ya, kayak semuanya dipikirin gitu, semuanya oleh perasaan gitu kan. Karena menjadi pemimpin di lembaga pendidikan bagi seorang perempuan merupakan suatu pekerjaan yang sesuai dengan fitrahnya dan dapat dijadikan motivasi untuk bekerja keras dan berprestasi gitu kan. Jadi ya mungkin untuk pada zaman sekarang pemimpin perempuan itu sudah banyak ya kayak bupati-bupati di setiap daerah pasti ada gitu kan pemimpin perempuan. Ya sepertinya hal kecil aja, ketua murid pun KM sekarang ada yang perempuan. Jadi perempuan pada zaman sekarang tidak dipermasalahkan untuk menjadi pemimpin. Seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.